Pernah gak sih kalian ragu, boleh gak sih mencium tangan ulama? Imam Al-Ghazali punya jawabannya. Bersalaman atau musafahah di Indonesia sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, terutama di hari raya. Namun tahukah kita bahwa bersalaman ternyata memiliki banyak keutamaan? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang mukmin bertemu lalu berjabat tangan, maka akan dibagikan di antara mereka 70 rahmat. 69 di antaranya diberikan kepada yang lebih ceria dalam berinteraksi. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim bertemu, lalu masing-masing memberi salam kepada saudaranya dan berjabat tangan, maka turun kepada mereka 100 rahmat. 90 diberikan kepada yang memulai memberi salam dan berjabat tangan, sedangkan yang lainnya mendapat 10 rahmat. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang mendapat keutamaan lebih besar ketika bersalaman adalah orang yang memulai terlebih dahulu, orang yang lebih ceria wajahnya, orang yang lebih baik dalam menyebut saudaranya. Tidak hanya itu, berjabat tangan juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, aku memberi salam kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berwudu. Namun, beliau tidak menjawab salamku sampai beliau selesai berwudu. Setelah itu, beliau menjawab salamku dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku mengira bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang asing. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka akan bergugur. Lalu muncul pertanyaan, apakah mencium tangan ulama, ustadz, atau seseorang yang dimuliakan dalam agama itu diperbolehkan? Menurut Imam Al-Ghazali, hal ini diperbolehkan sebagai bentuk tabaruk atau mengharapkan keberkahan dan bentuk penghormatan. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kami pernah mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ketika turun wahyu tentang diterimanya taubatku, aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan. Jadi mencium tangan ulama atau orang yang dimuliakan dalam agama bukanlah sesuatu yang terlarang selama hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan bukan untuk mengagungkan secara berlebihan. Semoga bermanfaat.